Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk penulis kitab yang kita pelajari ini, Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini masih cerita tentang sapi betina yang disuruh menyembelih untuk mengetahui pembunuh dari dari orang yang terbunuh tanpa diketahui siapa itu. Mongko nuli anuturaken subhanahu wa ta'ala ing ceritane wong kang mati ingkang ora kinawruhan wong kang mateni. Lalu Allah menceritakan cerita tentang orang yang mati tanpa diketahui siapa yang membunuh. Faqala ta'ala wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu ba'daha kadzalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Mongko padha eling-elinga ya Bani Israil nalikane mateni sira ing manungsa sawiji kang sugih ing hale ora duwe waris liyane anak lanange sedulure lanang. Mongko den pateni krana arah-arep maris oleh mateni kelawan den tikep. Ingat-ingatlah kalian wahai Bani Israil ketika kalian membunuh seorang manusia yang kaya yang tidak mempunyai waris kecuali keponakan laki-lakinya, anak lanang dari anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Maka lalu orang kaya itu dibunuh, membunuhnya itu dengan cara ditikep, itu ditutup pernafasannya. Nuli padha sulaya kaum kabeh ora ana weruh ingkang mateni mongko wong orang marang wong iku utawi Allah iku zat kang ngzahiraken ing barang kang wis ana sira kabeh padha ngumpetaken. Lalu orang berbeda pendapat, orang berselisih karena tidak tahu siapa pembunuhnya. Tetapi Allah akan menampakkan siapa yang barang sesuatu yang sudah kalian sembunyikan. Mongko nuli dawuh ingsun marang Nabi Musa, ya Musa, konen kaummu kapurih mukul ing mayite kelawan ilate sapi kang wis tinutur utawa buntute. Lalu aku perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba orang-orang itu kamu suruh untuk memukul mayit atau jasad dari orang mati itu dengan lidah sapi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sapi yang sulit dicari itu, warnanya kuning, tidak pernah dipakai untuk membajak dan seterusnya, atau ekornya. Mongko nuli ngendika Allah Subhanahu wa ta'ala, isyarat marang wujude ba'ats kadite mongko nuli urip lan nuli ngucap ingsun den pateni fulan lan fulan mongko nuli mati malih mongko kacegah kotil ing maris. Lalu
mayat itu hidup ketika dipukul tadi, dan kemudian dia mengatakan bahwa saya dibunuh oleh si Anu. Maka orang yang membunuh tadi dihalangi dari waris. Ya. Mongko nuli ngendika Allah Subhanahu wa taala, isyarah marang wujude ba'ats kadidene ingsun wis kuwasa anguripaken wong kang wis mati kelawan sabab den pukul gauta mati. Semono uga iya kuwasa anguripaken pira-pira wong kang mati besok dina kiamat. Lalu Allah berfirman sebagai isyarat akan terjadinya pembangkitan nanti, sebagaimana aku telah mampu menghidupkan orang yang mati dengan dipukul anggota yang mati juga tadi mayat dipukul dengan sepotongan dari sapi yang mati juga, itu akhirnya bisa hidup. Begitu juga lah aku berkuasa untuk menghidupkan banyak orang yang mati nanti di hari kiamat. Lan ningalaken Allah Subhanahu wa taala ing sira kabeh ing pira-pira dalil kang anuduhaken ing kuasane Allah Subhanahu wa taala, supaya ana sira kabeh padha bisa angen-angen lan mikir-mikir setuhune kang kuwasa nguripaken wong kang mati suwiji iku iya kuwasa anguripaken pira-pira wong kang wis padha mati. Mongko nuli padha imano sira kabeh ing wujude ba'ats. Nah, dengan begitu Allah menunjukkan kepada kalian semua beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa agar kalian bisa memikirkan dan merenungkan bahwa zat yang mampu menghidupkan orang satu, menghidupkan orang satu itu juga berkuasa untuk menghidupkan banyak orang yang sudah mati. Karena itu berimanlah kalian kepada adanya hari pembangkitan nanti. Mongko nuli ngendika Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Mongko nuli sawise mangkono, mongko nuli padha atos atinira kabeh ayyuhal yahud saking sawise weruh uripe wong kang mati. Lalu setelah begitu, wahai orang Yahudi, hati kalian menjadi keras, ya. Padahal sudah mengetahui bagaimana orang yang mati itu dihidupkan lagi. Mongko iya artine Yahudi kabeh iku atos, mongko iya atine Yahudi kabeh iku atose kaya watu utawa luweh banget atose tinimbang watu, krana setengah saking watu iku ana ingkang bisa mili saking iku watu metu banyu dadi bengawan. Ya, maka hatinya orang Yahudi semua itu keras melebihi batu, atau seperti batu, atau bahkan lebih beras dari batu. Karena di antara batu itu ada yang daripadanya mengalir air, ya, sehingga menjadi air sungai yang besar. Lan setengah saking watu iku ana ingkang pecah mongko bisa metu saking iku watu metu banyu. Juga ada batu itu ada yang pecah lalu keluar dari padanya itu air. Lan setengah saking watu iku ana ingkang glundung saking luhure gunung krana ing wedine marang Allah.
ing hale antara kabeh manungsa ora padha bisa lemes lan ora ana padha khusyuk sabab ngrungu pituture Quran utawa pituture Nabi Nira. Mongko ati-ati sira kabeh ing setuhune Allah iku, ora kok lali lan nguja kelawan barang kang sira lakoni kabeh ora, tetapine oleh den akhiraken siksane krana arah ngenteni wektune lan iya iku dina kiamat. Dan di antara batu itu ada yang jatuh menggelinding dari atas gunung karena takut kepada Allah. Padahal di antara kalian itu ada yang hatinya tidak bisa menjadi lunak, tidak bisa khusyuk karena ketika mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran atau nasihat nabi-nabi kalian. Karena itu berhati-hatilah kalian semua, karena Allah sesungguhnya tidak lupa atau tidak membiarkan apa yang kalian lakukan tanpa balasan, tetapi bahwa Allah akan mengakhirkan siksa itu nanti pada waktunya, yaitu pada hari kiamat. Ya. Makna al-isyari ayat wa idz qataltum nafsan ila qaulihi ta'qilun iku aweh isyarat marang akon mateni nafsu utawi kotile ingkang den pateni iku huwal qalbu ar-ruhaniyah. Ayat mulai dari wa idza qataltum nafsan sampai ke ta'qilun itu memberikan isyarat untuk membunuh nafsu, ya, atau agar nafsu itu dibunuh. Pembunuhnya adalah yang dibunuh adalah hati rohani. Utawi uripe kalbu iku arep mateni nafsu al-bahimiyah. Mungkin ini yang mungkin terbalik ya ini ya. Jadi yang hidupnya hati itu dengan membunuh nafsu bahimiyah. Jadi tadi yang di atasnya terbalik. Yang kotilnya itu nafsu, kotil nafsu, yang dibunuh itu nafsu, yang membunuh itu kolbu ar-ruhaniyah. Utawi uripe kolbu iku arep mateni nafsu bahimiyah. Hidupnya hati itu dengan cara membunuh nafsu binatang ternak, ya, nafsu ternak yang ada di dalam nafsu hewan ternak yang ada di dalam diri kita. Krana sira ora weruh patine kolbu ar-rohani, karena kamu tidak bisa melihat matinya hati rohani. Apa saking syaitan, apa saking donya, apa saking nafsu al-amarah bisu. Apakah itu karena syaitan, atau karena dunia, atau karena nafsu yang banyak memerintahkan melakukan keburukan. Maka lamun karep sira nguripi kolbu ar-rohani, maka sembeleo sira baqaratun nafs kelawan saiful mujahadat, supaya uripa kelawan nurul musyahadat. Kalau kamu berkeinginan untuk menghidupkan kalbu rohani, maka sembelihlah nafsumu yang diserupakan dengan sapi betina itu dengan pedang mujahadah. Ya, mujahadah itu memaksa diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Seperti kalau kita ngantuk, itu bentuk mujahadah, ya, memaksa diri kita untuk tidak tidur, ya. Agar tadi dengan mujahadah, agar hati itu bisa hidup dengan nurul musyahadat, dengan cahaya menyaksikan kehadiran Allah. Qala ta'ala awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura. Bukankah orang yang mati sebelumnya itu lalu kami hidupkan, kata Allah, dan kami jadikan cahaya bagi dirinya. Jadi dengan dihidupkannya hati, lalu hati itu mendapatkan cahaya, ya. Makna al-isyari ayat summa qasat qulubukum al-ayah iku aweh isyarat setuhune atine dhewe iku ora nglabeti kelawan pira-pira pitutur lan pira-pira mukjizatur rasul, mongko luwih atos tinimbang watu
ayat summa qasat qulubukum sampai akhirnya, itu memberikan isyarat bahwa hati sendiri itu tidak hati orang yang keras, hati orang Bani Israel yang disebut keras itu tidak terpengaruh oleh nasihat-nasihat yang berupa dan juga mukjizat Rasul. Maka hati yang seperti itu yang tidak terpengaruh oleh mukjizat, tidak pengaruh oleh nasihat-nasihat Rasul, itu disebut lebih keras dari batu. Mongko utawi kalbu ingkang mangkono iku khusus kulubul kafirin wal munafiqin. Hati yang demikian itu adalah khusus hatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Anapun atine mukmin mongko mencorong padang binurul iman lan ampuh semongso-mongso keturunan udan Quran mongko cukul piro-piro samaratul amal wa syajaratut tauhid. Sedangkan hatinya orang mukmin itu bersinar terang dengan cahaya iman serta bertuah. Ya, ini maksudnya bertuah itu ketika mendapatkan hujan Quran atau Quran yang diserupakan hujan, yang nasihat-nasihatnya itu seperti hujan, artinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuhlah berbagai macam buah amal atau pohon tauhid. Jadi amal dan tauhid itu muncul karena nasihat-nasihat Al-Quran. Qala ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Bukankah orang yang telah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam itu ada di dalam cahaya dari Tuhannya. Jadi orang yang masuk Islam itu mestinya hatinya menjadi terang. Ya, tetapi ini lalu kalau ditanya kenapa kok sekarang banyak orang Islam yang gampang marah, gampang merusak, mudah diprovokasi, ya karena itu Islamnya baru sampai kepada mulutnya saja, baru sampai ke permukaan saja, belum sampai ke dalam. Mongko nuli dawuh subhanahu wa ta'ala halim mukhatab marang Nabi Muhammad utawa marang para mukminin kabeh. Setelah itu lalu Allah berfirman dengan mengarahkan firman-Nya itu kepada Nabi Muhammad atau kepada semua orang mukmin. Faqala ta'ala afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Ana to arep-arep sira ya mukminin utawa ya Muhammad ing yen to padha angestakaken Yahudi kabeh ing sira kelawan iman hakiki ora, artine wis ora pisan-pisan gelem iman marang sira ora. Apakah kalian wahai Muhammad, wahai kaum mukminin itu berharap bahwa orang-orang Yahudi itu akan beriman kepadamu dengan iman yang hakiki? Tidak sama sekali. Artinya ora pisan-pisan gelem iman marang sira ora. Artinya orang-orang Yahudi itu sama sekali tidak akan mau beriman kepadamu. Krana teman-teman wis ana sak ponto saking kaum Yahudi, ulamae Yahudi ana ingkang wis padha ngrungu kalamullah ing dalam kitab Taurat mongko nuli wis padha gelem ngowahi ing kitab Taurat sakwise wis padha ngerti ing maknane. Tidak mungkin mereka beriman karena sebagian dari mereka orang Yahudi itu bahkan ulamanya itu sudah tahu, sudah mendengar kalam Allah dan di dalamnya itu dalam kitab Taurat yang merupakan kalamullah itu ada perintah-perintah yang baik. Lalu mereka ada penyebutan Nabi Muhammad, lalu mereka mengubah kitab Taurat itu setelah mereka mengerti maknanya. Ing hale ulamane kabeh iku wis padha weruh setuhune dheweke iku padha goroh gawe-gawe pengucap dhewe. Padahal mereka tahu bahwa tindakannya itu mereka sadari betul bahwa diri mereka itu berbohong dan telah menciptakan hal-hal yang
atau pernyataan-pernyataan yang berasal dari pikiran mereka sendiri. Artine setuhune wong kang wis kaya mengkono kelakuane iku aja sira arep-arep geleme iman marang sira ya Muhammad utawa iman marang Quran krana dheweke wis wani-wani ngowahi kitabe dhewe kang wis yakin setuhune iku kitabe kalamullah mongko ana wong kang mangkono wis kapesthi ing dalam azal dadi kafirin. Maksudnya bahwa orang yang seperti itu perbuatannya, jangan kau harap untuk bisa beriman kepadamu, wahai Muhammad, atau beriman kepada Al-Quran. Karena dia sudah berani mengubah kitabnya sendiri yang mereka yakini bahwa itu dari Allah. Yang mereka yakin dari Allah saja mereka mau mengubahnya. Karena itu orang yang seperti itu ya sudah dipastikan akan menjadi kafir. Makna al-isyari. Aweh isyarah iki ayat setuhune muhung ngrungu kalamullah saking kitabullah utawa ngrungu kalamullah dhewe bila wasitoh iku ora dadi bisa ngasilaken iman hakiki ora. Jadi ayat ini memberikan isyarat bahwa mendengar sendiri kalamullah dari kitab atau mendengar kalamullah sendiri tanpa perantara itu tidak bisa menghasilkan iman hakiki. Jadi tahu atau mendengar mengenai kebenaran itu tidak akan serta-merta membuat orang berbuat benar. Semono uga ngelmune manungsa ora lan pangertene manungsa saking ilmu Allah utawa saking kitabullah utawa ma'rifate manungsa utawa ngrungone manungsa ing kalamullah iku ora dadi bisa aweh paedah hasile iman hakiki ora. Demikian pula pengetahuan manusia dan pengertian manusia dari ilmu Allah atau dari kitab Allah atau ma'rifat manusia atau pendengarnya manusia itu akan kalam Allah itu tidak bisa memberikan faedah dihasilkannya iman. Ya. Angin hasil iman hakiki iku muhung kelawan fadhole Allah Subhanahu wa taala lan rahmate Allah bloko. Qala ta'ala lawalaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Tapi hasil ya berhasilnya iman atau terjadinya iman itu hanya karena karunia Allah semata. Ya, dan rahmat Allah semata. Karena firman Allah, kalau bukan karena anugerah Allah atas kalian dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun dari kalian itu akan zaka ya, akan menjadi suci ya, selama-lamanya. Ana ta ora weruh sira setuhune iblis alain iku wis tau den ajak caturan kelawan pangandikan ya iblis ma manaka alla tasjuda al ayah serta mengkono ora hasil iman ya. Bukankah kalian melihat bahwa iblis yang terkutuk itu bahkan sudah diajak bicara oleh Allah dengan mengatakan ya iblis ma manaka ya, wahai iblis apa yang membuatmu tidak beriman. Itu berarti Allah berbicara langsung kepada iblis ya. Meskipun demikian iblis itu tidak beriman. Lan ana ta ora weruh sira setuhune Bal'am bin Ba'ura iku alim-alime wong Bani Israil ngerti Taurat lan ahli mujahadah sartane mangkono dadi kafir mongko ngati-ati ana sira. Aja sira angendelaken ngelmunira lan ngibadahira utawa zuhudira utawa sabarira utawa mujahadahira iku kabeh ora kena den endelaken yen ora kelawan fadlullah lan rahmatullah. Demikian juga apakah kamu tidak melihat cerita tentang Bal'am bin Ba'ura ya, Bal'am bin Ba'ura itu orang yang dikatakan di sini alim-alimnya Bani Israel, ngerti Taurat, ahli mujahadah, tapi dia akhirnya menjadi kafir ya, yaitu ketika dia diiming-imingi ya dengan uang
untuk membuat sesat atau membuat Nabi Musa dan kaumnya itu berputar-putar saja di padang tih, tidak tahu arah ya. Itu dia punya ilmu sihir, lalu dia mau dengan imbalan uang itu dia mau begitu, padahal dia itu orang yang sangat alim, ngerti Taurat dan ahli mujahadah, tapi bisa tersesat begitu. Meskipun demikian, karena itu lalu kalian harus berhati-hati, jangan mengandalkan ilmu, ibadah, zuhud, sabar, atau mujahadah, karena itu tidak bisa diandalkan. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, maka itu tidak akan bermakna. Jadi kita tidak boleh merasa safe ya, merasa aman dengan sudah punya ilmu, sudah punya ibadah, sudah punya mujahadah, sudah punya kesabaran, ya, selama ini tidak pernah melanggar dan seterusnya. Itu tidak bisa diandalkan ya, dalam pengertian bahwa kita jangan hanya mengandalkan apa yang sudah lewat, karena di depan itu cobaan akan ada terus ya. Monggo ya, saya kira ini waktunya sudah sudah sampai untuk mengakhiri, sudah hampir sampai. Saya ingin meralat hadis yang kemarin saya bacakan. Kemarin saya bacakan inna hadatina yusrun ya, yang kemarin yang membaca tulisan di Facebook sudah tahu bahwa yang saya maksud adalah inna hadatina matinun fa'awil fihi birifqin fa innal mumbatta la ardun qata'a wala dhurun abqa. Agama itu sangat kuat, karena itu harus dimasuki dengan pelan-pelan, karena kalau kita tergesa-gesa maka ini la ardun qata'a wala dhurun abqa. Kita tidak akan bisa menempuh jarak, dan kendaraan yang kita pakai pun akan jadi rusak karena tergesa-gesa. Kemudian ada satu lagi hadis yang mengatakan seperti itu, inna hadatina matin walau syaddad dina ahadun illa ghalabahu. Agama ini kuat, dan orang yang memaksa diri untuk beragama itu akan terkalahkan oleh agama itu. Wala tubaghid nafsaka, dan kamu jangan membuat dirimu lalu menjadi tidak suka pada agama karena dipaksa-paksa ya. Jadi beragama itu ya sungguh-sungguh, tapi jangan memaksa diri, intinya seperti itu. Saya kira begitu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.